Indonesia. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok psikologi forensik akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Mela. Silakan Mela. Baik, terima kasih Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi forensik. Apa itu psikologi forensik? Psikologi forensik adalah bagian dari sains forensik atau forensic science yang semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum, melibatkan penerapan ilmu dan profesi psikologi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hukum dan profesi hukum. Forensik dalam tinjauan psikologi. Psikologi forensik seperti yang sudah disinggung di atas, lahir sebagai respons psikologi dalam bidang hukum. Ada dua bidang ilmu dalam bidang psikologi yang banyak mempunyai irisan dan kadang-kadang dipertukarkan satu sama lain. Pertama adalah kriminologi, psikologi, atau psikologi of crime, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan psikologi kriminal. Sejarah psikologi forensik. Di negara yang dianggap perkembangan sainsnya sangat maju seperti USA, bahkan psikolog pertama yang diizinkan bersaksi di pengadilan baru pada tahun 1921 pada kasus Negara versus Driver, psikologi memiliki sedikit keterlibatan pada hukum sampai 1954. Pengadilan Supreme akhirnya memperhatikan ilmu sosial di Brown pada tahun 1962. Hakim Bazelon menulis untuk mayoritas di Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk lingkungan sirkuit Columbia. Psikologi forensik di Indonesia mulai tampak penerapannya di Indonesia pada awal tahun 2000 ketika pada tahun 2003 dalam kasus Sumanto pemakan mayat asal Purbalingga. Psikolog menyatakan bahwa Sumanto menderita gangguan jiwa sehingga ditempatkan di bangsal khusus penderita penyakit jiwa, yaitu bangsal Sakura kelas 3. Next. Peran psikologi forensik. Di Indonesia, peran dalam hukum sudah mulai terlihat semenjak hadirnya Asosiasi Himpunan Psikologi Forensik pada tahun 2007. Peran psikologi forensik dibutuhkan untuk membantu mengungkapkan kasus-kasus kriminal yang menimpa masyarakat. Psikolog forensik dapat membantu aparat penegak hukum memberi gambaran utuh kepribadian si pelaku dan korban. Masalah profesional. Hal-hal profesional search sebagai sertifikat dan lisensi telah lama diterbitkan, penting pada psikolog forensik. Pelatihan dalam psikologi forensik terutama terjadi pada tingkat doktor dan pasca doktoral. De Matteo dan kolega merekomendasikan bahwa mahasiswa pasca sarjana klinis yang tertarik pada forensik psikologi mendapatkan dalam metodologi dan statistik, dalam pengetahuan hukum, dalam integratif hukum psikologi, dalam etika dan masalah profesional, dan dalam forensik klinis. Semakin banyak departemen psikologi akademik menawarkan kasus forensik. Next. Isu dan kontroversi. Isu yang sering mengemukakan dan menjadi kontroversi dalam pengguna psikologi di pengadilan adalah masalah begitu banyaknya perbedaan mazhab dan syarat yang mengikat di mana keberlakuan fakta-fakta tidak terlalu mudah diinterpretasikan secara dikotomi. Masalahnya, hakim sering menuntut psikolog untuk memberikan judgement seperti itu. Judgement yang setegas itu, karena hal ini secara ilmu behavioral
Hal tersebut masih tergantung pada kondisi tertentu lainnya. Dengan begitu, hasil kerja ilmuwan perilaku sering tidak populer di mata para hakim. Next, kegiatan utama psikolog forensik. Pertumbuhan psikologi forensik telah mendorong pertumbuhan psikologi menjadi memiliki banyak peran berbeda. Salah satu peran tersebut dimulai dengan psikologi sebagai saksi ahli. Yang pertama saksi ahli, yang kedua kriminal kasus, next, yang ketiga kasus perdata, next, yang keempat hak pasien, next, yang kelima memprediksi bahaya, next, yang keenam perilaku psikologis, atau ketujuh yaitu konsultasi. Dalam konsultasi itu terbagi dalam beberapa bagian, yaitu pemilihan juri, juri bayangan, survei opini publik, persiapan saksi, meyakinkan juri, penelitian dan psikologi forensik, kesaksian saksi mata, dan perilaku juri. Terima kasih, kembali ke Nabila. Jadi, untuk presentasi dari kelompok kami telah selesai. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.